Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar mengenai konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia yang terdiri dari BUMN, BUMD, dan BUMS. Anak-anak pasti pernah mendengar istilah PT, CP, dan firma bukan? Biasanya, saat melintas jalan-jalan raya di kota-kota besar, istilah tersebut sering terpampang di gedung-gedung besar, misalnya PT Telkom, PT Pertamina, CV Anugrah, dan sebagainya. Ternyata, istilah-istilah tersebut merupakan bentuk-bentuk badan usaha dalam perekonomian Indonesia loh. Nah, biar lebih jelas lagi, yuk kita bahas lebih dalam tentang konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Simak penjelasan sampai akhir ya. Secara umum, badan usaha diartikan sebagai perusahaan atau gabungan perusahaan yang berdiri sendiri dengan tujuan mencari keuntungan atau laba. Karena tujuannya mencari laba, maka konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia dinilai sebagai kebulatan yang bersifat ekonomis. Badan usaha fokus pada cara menghasilkan barang dan jasa secara efektif dan efisien untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Adapun ciri-ciri badan usaha yaitu tujuan perusahaannya mencari keuntungan. Yang kedua, menggunakan modal dan tenaga kerja. Selanjutnya, aktivitas operasional perusahaan di bawah pimpinan seorang usahawan. Sementara fungsi badan usaha dibagi menjadi dua, yaitu fungsi manajemen dan fungsi operasional. Fungsi manajemen meliputi tugas-tugas yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan dalam menjalankan kegiatan suatu badan usaha. Sedangkan fungsi operasional berupa pelaksanaan atas suatu kegiatan badan usaha dalam rangka menghasilkan untung atau laba. Setelah anak-anak memahami konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia seperti pengertian, ciri-ciri, dan fungsi dari badan usaha, sekarang kita bahas mengenai badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah ya. Yang pertama yaitu ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, dan yang kedua ada BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada BUMN. Sesuai namanya, badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara disebut sebagai badan usaha milik negara. Ciri khusus yang membedakan BUMN dari badan usaha yang lain yaitu sektor produksinya yang mencakup kebutuhan masyarakat luas. Contohnya, bidang usaha sumber daya alam, komunikasi, listrik, transportasi umum, dan masih banyak lagi. BUMN juga menjadi salah satu sumber penghasilan negara yang keuntungannya digunakan untuk membiayai anggaran dan membayar utang negara. Awalnya, BUMN dibentuk semata-mata untuk memberikan pelayanan pada masyarakat tanpa mencari keuntungan. Namun, ternyata hal tersebut menimbulkan kerugian dan kesulitan bagi BUMN untuk beroperasi anak-anak. Menghadapi kenyataan tersebut, pemerintah akhirnya merombak BUMN menjadi badan usaha yang tetap untuk kepentingan masyarakat, namun dengan menghasilkan laba yang signifikan. Peran BUMN. BUMN memiliki banyak peran penting dalam perekonomian Indonesia. Di antaranya yaitu pelopor atau perintis dalam sektor-sektor yang belum diminati usaha swasta. Yang kedua ada penghasil barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga ada sumber penerimaan negara seperti keuntungan perusahaan, pajak, dan dari hasil produksi. Yang keempat ada penyimbang kekuatan-kekuatan swasta yang besar dan membantu pengembangan usaha-usaha kecil dan koperasi. Yang kelima ada penyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga dapat membantu negara mengurangi jumlah pengangguran. Dan yang terakhir ada pencegah agar cabang-cabang produksi yang penting tidak dikuasai oleh sekelompok masyarakat tertentu. Kita lanjutkan dengan ciri-ciri badan usaha milik negara. Selain sektor produksi yang mencakup masyarakat luas, BUMN juga memiliki ciri-ciri lainnya. Ciri-ciri badan usaha milik negara yaitu 1. Seluruh atau sebagian besar modal BUMN adalah milik negara. Yang kedua, selain BUMN didirikan untuk memperoleh keuntungan, BUMN bertugas melayani kepentingan umum. Yang ketiga, pengawasan BUMN, baik secara hierarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, ada kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha BUMN berada di tangan pemerintah. Dan yang terakhir, BUMN dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank ataupun non-bank. Kita lanjutkan dengan bentuk-bentuk BUMN ya anak-anak. Ada dua bentuk
BUMN, yaitu BUMN Perseroan atau Persero dan Badan Usaha Umum atau Peru. Kita lanjutkan dengan BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Serupa dengan BUMN, BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah merupakan badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah. Bedanya, BUMD merupakan milik suatu daerah tertentu dan dipisahkan dari kekayaan daerah. BUMD diizinkan dalam menyelenggarakan kegiatan di wilayah asalnya atau wilayah lain dengan izin kerjasama dari pemerintah daerah tersebut. Selain BUMN, konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia juga mencakup wilayah perdesaan. Apa peran badan usaha milik daerah yang anak-anak ketahui? Ya, peran BUMD pemegang penting dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Adapun peran BUMD dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yaitu yang pertama ada pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan daerah. Yang kedua ada pemberi dana bagi pembiayaan pembangunan daerah. Yang ketiga ada pendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha. Yang keempat memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan publik. Dan yang terakhir ada perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati oleh swasta. Kita lanjutkan dengan ciri-ciri BUMD. BUMD memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama ada BUMD diatur berdasarkan usaha peraturan daerah. Yang kedua, modal perusahaan BUMD dapat berasal dari kekayaan daerah seluruhnya atau berdasarkan ketentuan lain. Yang ketiga, bentuk badan usaha dapat berupa badan hukum. Yang keempat, BUMD merupakan badan usaha yang berada di tingkat provinsi. Yang kelima, BUMD berperan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan modal yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan yang terakhir ada BUMD dipimpin oleh Dewan Direksi yang diatur berdasarkan peraturan daerah yang bersangkutan. Sebagai tambahan, BUMD lebih banyak bergerak di bidang transportasi umum, perbankan, penyedia air bersih, dan pengelolaan pasar. Contohnya, bis kota, bank daerah, perusahaan daerah air minum atau PDAM, serta perusahaan daerah rumah potong hewan atau PDRPH. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan.